Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang berjumlah 4 orang. Yang pertama, saya sendiri Apriansyah. Yang kedua, Lola Regita. Yang ketiga, Muhammad Busairi Hamid. Yang keempat, Togar Manalu. Ingin menjelaskan tentang konsep artikel. Artikel argumentasi. Artikel ini berupa karangan opini, pendapat pribadi, organisasi, atau lembaga. Penulisan ini dilatar belakangi oleh kritik terhadap suatu pendapat, keadaan, atau kebijakan. Penulis biasanya akan memasukkan opini pribadi atau kelompoknya ke dalam tulisan, tentu dengan data atau fakta yang mendukung. Cara penulisan artikel argumentasi: yang pertama, tentukan tema. Yang kedua, tentukan tujuan. Yang ketiga, tentukan rumusan masalah. Yang keempat, tentukan karangan dan menyajikan data dan fakta untuk menguatkan pendapat sendiri dan juga dapat melemahkan pendapat orang lain. Yang kelima, berikan kesimpulan. Artikel ini paling sulit ditulis terutama pemula, sebab kita perlu mencari data dan fakta yang kuat meyakinkan untuk mendukung pendapat kita. Sebenarnya, beropini atau berargumentasi itu mudah, asal alasan kita meyakinkan. Syarat sukses menulis artikel argumentasi adalah Anda benar-benar harus menguasai masalah dan banyak membaca. Manfaat artikel: yang pertama, sarana untuk menyampaikan ide penulis dalam mengembangkan daya imajinasi serta kreatif. Yang kedua, berpikir sistematis serta berbahasa secara tertib dan teratur. Yang ketiga, memahami tujuan menulis yang nantinya akan mampu menguasai kompetensi menulis yang harus dicapai. Yang keempat, sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah melalui jurnal ilmiah. Yang kelima, memberi dampak akademis bagi pembaca. Artikel SEO adalah artikel yang ditujukan untuk mengoptimalkan pencarian kata kunci di situs search engine seperti Google. Ia bukanlah suatu jenis artikel tersendiri, ia adalah artikel yang ditujukan khusus untuk menulis online di blog atau situs. Artikel SEO bisa berupa deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Hanya saja, butuh pengaturan tertentu agar mesin pencari seperti Google mudah menandai tema sebuah situs atau blog. Inti dari menulis SEO adalah menerapkan aturan mesin pencari dalam menulis artikel sehingga mudah melacak dan merekomendasi tulisan kita tampil di halaman depan hasil pencarian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Pengertian adalah jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, hingga kritik terhadap sesuatu persoalan yang sedang berkembang di masyarakat. Jadi, artikel merupakan sebuah karya tulis yang berisi pendapat mengenai fakta, fenomena, data, dan kejadian tertentu yang ditulis menggunakan bahasa ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, artikel merupakan suatu karya tulis yang ditulis secara lengkap. Adapun tujuan secara umum dari pembuatan artikel ialah untuk mempengaruhi, mendidik, memberitahu, meyakinkan, serta menghibur pembacanya. Artikel tersebut biasanya dipublikasikan di suatu media, mulai buletin, majalah, koran, hingga website. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaidah. Kaidah mempunyai berbagai macam fungsi. Yang pertama, menggunakan kata-kata denotatif, yakni kata yang bermakna sebenarnya. Kata itu tidak bermakna hal lain ataupun dilebihkan maknanya seperti kata konotatif. Namun, sebagian artikel juga akan menggunakan kata konotatif untuk memperindah dan mempopulerkan tulisannya. Yang kedua, menggunakan kata-kata istilah atau kata teknis yang berkenan dengan topik pembahasan. Contohnya, jika topik yang dibawakan mengenai kesehatan, maka istilah teknis yang digunakan adalah
virus, bakteri, pola makan, suhu tubuh, dan sebagainya. Dan yang terakhir, banyak menggunakan konjuksi yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kuasalitas. Contoh, sebab, karena, jika, dengan demikian, oleh karena itu, akibatnya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang artikel deskripsi. Artikel deskripsi adalah, secara sederhananya ini, adalah artikel yang mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu hal kepada pembacanya. Biasanya artikel ini memiliki sifat karangan, dibuat dengan baik dengan tujuan agar pembaca seolah-olah bisa masuk dan merasakan ke dalam artikel tersebut. Baiklah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan artikel persuasi. Artikel persuasi adalah merupakan karangan yang berisi ajakan untuk meyakinkan pembaca agar mengikuti anjuran atau ajakan si penulis. Jadi, yang dimaksud dengan karangan persuasi adalah karangan yang ditulis untuk mengajak, menghimbau, atau mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. Oleh karena karangan ini bersifat persuasif, maka karangan ini sering sekali ditulis untuk tujuan mengajak, seperti himbauan, pengertian, iklan, dan lain-lain. Tujuan dari artikel. Artikel memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah tujuan kreatif, yaitu sebagai tempat untuk menyalurkan ide atau gagasan. Yang kedua adalah tujuan eksistensi, yaitu artikel yang ditulis digunakan sebagai wadah untuk penegasan atau guna untuk menyatakan eksistensi diri dari penulis kepada para pembaca. Ketiga adalah sebagai pemecah masalah. Artikel yang dibuat digunakan untuk sebagai alat bantu bagi para pembaca untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Tujuan yang keempat adalah sebagai penugasan. Contohnya, mahasiswa diberikan tugas oleh dosen untuk membuat suatu artikel. Kelima adalah tujuan entertainment. Artikel yang dibuat yang berisikan cerita yang gunanya untuk menghibur para pembaca. Yang keenam adalah tujuan informasi. Artikel ini dibuat semata-mata hanya untuk memberikan informasi kepada para pembaca mengenai suatu hal. Yang ketujuh adalah tujuan persuasi. Artikel ini dibuat untuk mengundang minat para pembaca agar para pembaca melakukan suatu hal atau membeli suatu barang. Struktur artikel memiliki 3 struktur. Yang pertama adalah tesis, yang kedua adalah rangkaian argumen, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Kita akan membahas yang pertama, yaitu tesis. Tesis merupakan pendapat dan opini umum meliputi pengenalan isu, masalah, dan pendapat atau sudut pandang penulis mengenai masalah yang akan dibahas di dalam artikel. Kedua adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa beberapa pendapat, opini, maupun argumen penulis atas tesis yang telah dikemukakan. Bagian ini biasanya diperkuat oleh fakta maupun data yang digunakan untuk memvalidasi argumen. Adalah penegasan ulang, yaitu perumusan kembali secara ringkas mengenai tesis dan fakta yang telah disampaikan. Ciri-ciri artikel eksposisi: menyampaikan informasi atas pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas berbahasa sesuai ejaan baku. Informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya. Isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, di mana. Ciri artikel SOW: tulisannya singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap dan tuntas. Sumbernya dari fakta yang ada. Bersifat faktual sesuai dengan data-data yang diketahui oleh si pengarang. Ciri-ciri narasi berisikan tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu. Teks ditulis menggunakan gaya bahasa naratif. Memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Ciri artikel deskripsi: menggambarkan sesuatu dalam paragrafnya. Pembaca akan langsung merasa di dalam cerita saat sedang membaca ceritanya. Ciri-ciri artikel argumentasi:
Berisikan ide maupun pandangan penulis terhadap suatu permasalahan. Sertai alasan serta bukti yang logis. Sertai data yang faktual. Berisikan analisis data yang masuk akal dan bersifat persuasif.